Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman channel Oprek PPG. Kali ini saya akan sharing permasalahan yang ada di Sakai, salah satunya per ya. Salah satunya per, tapi sekali lagi saya mau izin yang pertama bahwa saya tidak bermaksud menggurui. Di sini saya titik beratkan bahwasanya setiap skema itu punya kuncinya masing-masing. Silakan teman-teman tinggal cari skema atau metode yang paling efisien dan paling efektif. Ini yang masuk pertanyaan ke saya, banyak sekali yang japri, inbox, DM ya. Om, pernya pakai per apa? Diperkeras apa tidak? Dipotong atau tidak? Dilembekin atau tidak? Jawabannya tidak ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti skema saya, sudah saya jelaskan secara gamblang, secara detail di YouTube. Itu ketika teman-teman menggunakan Sakai dengan metode atau skema dari saya seperti di YouTube, itu teman-teman tidak perlu ya, sekali lagi saya tegaskan, teman-teman tidak perlu merubah setelan per. Ini setelan per dari pabrik saja sudah cukup ya teman-teman. Teman-teman mau setel RPM 5000 saja teriak di 5000 bisa. Teman-teman mau setel teriak di 6000 bisa. Teman-teman mau setel teriak RPM sampai mentok bisa. Sudah ada videonya di channel saya teman-teman. Jadi sekali lagi, teman-teman nggak perlu merubah setelan per yang ada di dalam ini. Ngapain teman-teman repot-repot cari per, motong-motong, ngowos dan lain sebagainya ya. Per seadanya seperti ini saja sudah bisa mampu ya teman-teman, tapi dengan catatan teman-teman ikuti skema yang ada di YouTube saya, yang di channel saya. Silahkan di situ sudah saya jelaskan secara detail dari A sampai Z ya teman-teman. Jadi nggak perlu diperkeras, nggak perlu dipotong, nggak perlu dilembekin, udah setelan pabrik. Mau yang merek Sakai, mau merek yang A, merek B, merek C sampai merek Z, itu semuanya sudah saya coba, nggak perlu dipotong ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang sampai sekarang masih masih bertanya ini, Om ini kenapa regulator apa namanya, konverter saya ini ngowos ya, RPM nggak enak, RPM 3000, RPM hanya sampai 4000, diinjak lagi ngempos, apakah perlu diperkeras? Nah jawabannya, ketika teman-teman menggunakan skema ya, metode yang seperti saya terapkan, itu teman-teman nggak perlu ngerubah. Ini buktinya, ini yang saya pakai dari pertama sampai sekarang itu tetap seperti ini ya. Ini udah buluken ya, buluken apa raneo, ini udah lapuk lah ya nih. Nah perlu ya teman-teman, sekali lagi, kalau ada yang efisien kenapa harus ribet ya. Sekali lagi, kalau ada yang efisien kenapa harus ribet. Dan dengan per seperti ini saja teman-teman, teman-teman itu bisa maksimal ya, bisa RPM mentok. Saya sudah coba di CC 2200 ini bisa mentok teman-teman ya, seperti di video-video saya sudah buktikan dengan seperti ini saja RPM mentok. Dan di CC yang terbesar yang saya install itu 2200 pun mentok ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau yang mau DIY pakai konverter seperti ini nggak apa-apa teman-teman ya, tetap semangat. Kalau teman-teman mau ngikuti satu guru, ikuti secara tuntas ya, jangan pindah-pindah dulu. Karena apa? Karena saya amati, jadi teman-teman menggunakan skema dari model A, model guru A gitu, teman-teman lari tanya ke guru B, jelas beda teman-teman ya, kecuali itu skemanya masih sama. Jadi kembali lagi, sekali lagi teman-teman tidak boleh mencampur adukan skema ya, mencampur adukan skema tidak boleh untuk para pemula, kecuali teman-teman sudah tahu prinsip dasarnya. Sakai bisa maksimal, Sakai tidak perlu ganti per, itu kata kuncinya ya. Sakai bisa maksimal, Sakai tidak perlu ganti per. Ngapain teman-teman susah-susah ganti per ya.
Tapi dengan catatan ikuti skema yang ada di channel saya. Kalau teman-teman mau mengikuti skema yang lain, ikuti skema yang lain sampai tuntas. Saya tidak menyalahkan skema yang lain. Skema yang lain itu pun sama mantap ya. Yang saya sayangkan, teman-teman kadang-kadang mencampur adukan skema dari skema A dicampur skema B, campur skema C dengan harapan itu nanti bisa mendongkrak tenaga, bisa mendongkrak efisiensi bahan bakar. Itu menurut saya ketika teman-teman belum punya dasarnya secara matang, teman-teman nanti akan gagal. Nanti mubah ya teman-teman, barang-barang yang teman-teman nanti mubatir. Lebih baik teman-teman ikuti satu guru saja sampai betul-betul bisa maksimal, baru teman-teman belajar metode di guru lain ya, atau di metodenya orang lain lah, sebutannya saya nggak paham, kebiasaan kadang-kadang disebut suhu. Kalau saya di sini sifatnya masih belajar, jadi saya tidak mau dipanggil suhu-suhuan lah. Sekali lagi seperti itu ya teman-teman, kata kuncinya kalau teman-teman ikuti skema saya, teman-teman tidak perlu rubah per ya, dan ini bisa maksimal. Oke. Jadi saya rasa seperti itu. Sharing kali ini menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak sekali WA ke saya, inbox ke saya ya, DM ke saya bahwasanya belum maksimal. Per udah dipotong, per udah diperkeras, pakai per apa ya. Ini sudah terjawab ya teman-teman. Sekali lagi ini masih per bawaan pabrik. Malah sampai sekarang ini belum tak utak-utek ya. Hanya sekedar saya bersihkan. Oke? Sekali lagi di sini saya hanya sekedar sharing, tidak bermaksud menggurui teman-teman semuanya. Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, soal sakai dan pernya. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi jika ini ada manfaatnya silahkan diambil manfaatnya, jika tidak bermanfaat silahkan di skip saja. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprek PPG.